Bring the heaven to your home. Apa kabar Anda semua para suami dan kepala keluarga yang berbahagia? Ketemu lagi dengan saya Bang Said. Dan kali ini, sharing ini saya beri judul Pillow Talk. Berbicara Pillow Talk artinya berbicara sebuah istilah dari luar sana kali ya. Dan pernah ada yang bilang ke saya, "Bang, itu kan bukan budaya kita bangsa Indonesia." Oke, bener juga sih. Tapi yang saya dapat, yang saya coba perhatikan, ternyata yang namanya Pillow Talk itu sudah dilakukan loh oleh masyarakat kita sebenarnya. Dan Pillow Talk dengan real, arti dari Pillow Talk adalah pembahasan cerita antara suami dan istri di atas ranjang. Tapi dari yang saya coba perhatikan, ternyata Pillow Talk itu yang adalah kearifan lokal dari bangsa kita, menurut saya sudah dilakukan lama berabad-abad. Itu dengan ngopi berdua suami istri di depan rumah, duduk di atas bale-bale. Menurut saya sih itu Pillow Talk juga ya, menurut saya. Mohon maaf nih kalau saya ada miss. Karena pada dasarnya masyarakat kita Indonesia itu begitu memegang teguh budaya-budaya dan juga tata krama, etika, sopan santun. Jadi bahasan yang dibahas antara suami istri di atas ranjang konotasinya mungkin lebih ke hubungan intim dari suami istri. Tapi sebenarnya nggak kayak yang begitu. Oke, dengan ngopi, mungkin dengan ke kebun, ya malam-malam anak-anak sudah pada tidur, ayah bunda gitu kan suami istri, yaitu Pillow Talk versi Indonesia mungkin ya, jika saya boleh menggunakan istilah itu gitu loh, sebagai kearifan lokal dari bangsa kita. Berbicara Pillow Talk yang sesungguhnya, berbicara arti dari secara dictionary, pillow artinya bantal, talk artinya berbicara, bantal yang berbicara gitu ya, pembicaraan di atas bantal gitu, kira-kira seperti itu. Maknanya adalah pembicaraan yang dalam, heart to heart, suami istri di atas ranjang. Dari beberapa literatur yang saya baca, dikatakan mungkin Pillow Talk ini bisa terjadi di saat menjelang tidur antara suami istri. Hai ma, hai pa, hai sayang, hai sayangku, whatever. Apa yang Anda katakan kepada istri Anda masing-masing. Tapi ada satu versi lagi, Pillow Talk juga terjadi sebelum atau sesudah melakukan hubungan suami istri. Ingat ya, hubungan suami istri. Yang notabene tayangan ini adalah tayangan khusus untuk Anda para suami yang notabene beristri, berkeluarga. Begitu. Boleh pengantin baru juga sedang menantikan buat cinta, anak-anak yang nanti akan hadir melengkapi kehidupan pernikahan kalian masing-masing ya. Nah, untuk orang-orang seperti saya, anak sudah ABG, ya kan, diberkati dengan beberapa anak yang cantik-cantik. Mungkin juga ada Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, anak sudah besar-besar, mungkin juga Anda sudah mempunyai cucu begitu ya. Wah, senang banget ya kan. Jadi keluarga artinya menjadi semakin semarak. Nah, Pillow Talk ini kalau menurut saya adalah keintiman setelah melakukan kesibukan di dalam satu hari antara suami dan istri. Keintiman di sini adalah, let's say, konotasinya jangan berbicara hubungan badan atau hubungan intim, tapi berbicara keintiman. Ayah, apa kabar hari ini? Bunda kangen banget. Papi, apa kabar hari ini? Mami kangen banget. Pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Dan perlu Anda ingat, di saat tanda kutip Pillow Talk itu, yang notabene bisa mungkin berlangsung 30 menit, 10 menit, 15 menit, atau 1 jam, jangan diisi dengan pekerjaan, keluh kesah suami, capek di pekerjaan, di perjalanan macet, kena banjir, mobil mogok, motor mogok, bannya kempes. Dan istri juga jangan curhat mengenai anak yang ngeberantakin rumah,
masak capek, ngepel capek, nyuci capek, kira-kira seperti itu. Pembicaraan di Pilotalk ini sebenarnya itu lebih menuju mengarah kepada pembaharuan atau recovery dari hubungan suami istri. Seperti saya nih, tidak bisa dipungkiri ketika baru nikah, wih semangat. Anak-anak lahir satu persatu menjadi besar. Otomatis saya mau katakan waktu senggang, kalau saya mau katakan bukan waktu sisa, waktu senggang yang dimiliki oleh suami dan istri adalah di saat beberapa menit sebelum tidur di atas ranjang. Manfaatkan timing ini seperti tadi sudah saya katakan di awal, 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, whatever. Mulai katakan. Ingat, recovery artinya baut itu mulai kendor, mulai dikencengin lagi. Ya. Mama apa kabar hari ini? Bunda apa kabar hari ini? Ayah bagaimana kabarnya? Papi bagaimana hari ini kabarnya? Bunda kangen banget loh. Anak-anak kita nantinya begini. Kita bisa punya tabungan seperti ini. Dan kapan ya rencana renovasi rumah kita atau apa. Nah, pembicaraan seperti itu yang harus terjadi, yang harus dikatakan di saat me time, tanda kutip. Ya, me time yang harusnya sendiri, tapi ini berdua. Saya katakan me time, tanda kutip, di saat pillow talk ini. Katakan, refresh. Ya, flashback. Di awal pernikahan, rumah nantinya begini, kita akan punya kendaraan ini, harapan-harapan dari suami istri, anak akan menjadi seperti ini, ya kan, kita arahkan seperti ini. Walaupun di zaman sekarang anak mempunyai kebebasan untuk pendidikannya, untuk masa depannya, tetapi kita sebagai orang tua, saya dan Anda, tetap harus memantau ya, bersama dengan istri kita masing-masing. Jadi pembicaraan yang seperti itu, jadi bukan pembicaraan tentang penatnya mencari uang, kesibukan merawat rumah, atau apapun. Dan ingat, Anda para suami, jadilah pendengar. Ya, Anda para suami sekali lagi, Anda dan saya, jadilah pendengar di saat Pilotalk. Indah loh. Bisa aja loh Bang Said, yes. Dan yang pasti saya mau kasih tahu satu hal. Di situ akan ada intimate, di situ akan ada keintiman. Ya. Karena di saat itu di atas ranjang, istri merasa begitu diperhatikan karena didengarkan oleh Anda dan saya sebagai suami. Bukan artinya Anda dan saya sebagai suami tidak boleh berbicara, tetapi kadang suami juga suka nyerocos juga, suami bawel. Mungkin saya juga dibilang bawel kali ya, karena saya pembawa acara. Ini ada prelalur nih di sini. Bang Said bawel ya? Iyalah, saya pembawa acara gitu loh. Tapi untuk berbicara masalah keluarga, khususnya Pilotalk, ini saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Ada pertanyaan, Bang Said, apakah Pilotalk ini harus dilakukan setiap hari? Kalau Anda tanyakan itu ke saya katakan tergantung kebutuhan masing-masing dari Anda dan istri masing-masing. Kalau saya mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kadang-kadang, dan itu sudah cukup. Kenapa? Karena di dalam keseharian kita sudah ada gadget di zaman sekarang, kita beruntung sekali. Ya, ingat, kita bisa komunikasi dengan istri, mungkin dengan untuk Anda yang mempunyai asisten rumah tangga, bisa komunikasi di rumah dengan anak-anak. Itu sebenarnya sudah bagian dari komunikasi. Tapi di komunikasi ini yang dilakukan di saat jam-jam sibuk adalah lebih kepedulian, bagaimana kabar, sudah makankah, anak-anak bagaimana, sudah pulang sekolahkah, kira-kira yang seperti itu. Nah, di Pilotalk ini di awal sudah saya katakan berbicara sesuatu di luar itu semua dan berbicara tentang keintiman, intimate untuk recovery hubungan suami istri. Ya, sekali lagi saya mau katakan, suka tidak suka ada masanya itu suami istri itu kok merasa seperti jauh, kok merasa seperti renggang. Bukan artinya suami tidak suka lagi dengan istri, bukan artinya istri sudah tidak suka lagi dengan suami. Ingat, ya.
Itu ada fase-fasenya seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga, terutama Anda dan saya sebagai suami yang harus menjaganya. Bang Said, bagaimana cara mengawali pilot talk itu? Aduh, itu nggak ada rules-nya, nggak ada tulisannya, nggak ada syarat dan ketentuannya, tidak ada term and condition-nya. Ya kan? Jadi terserah Anda aja, terserah istri Anda masing-masing, bagaimana memulainya. Tapi menurut saya, yang saya rasakan selama ini dengan istri saya adalah itu ngeflow, ngalir aja sendiri. Ketika kita mau tidur, karena Anda dan saya adalah suami istri dengan pasangan kita masing-masing, di kamar yang spesial, di ranjang yang spesial, itu menjadi saksi dari keakraban Anda dan pasangan Anda masing-masing yang sah. Whatever, santai aja dengan istri sendiri kok. Ya kan? Tidak perlu ada skenario, tidak perlu ada rekayasa menurut saya. Ya. Oke, kalau begitu, oh ya, ada yang nanya juga ke saya. Saya informasikan sekali lagi ya, saya adalah seorang suami biasa. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, ya kan? Saya bukan ahli pernikahan, saya bukan penasehat perkawinan, tidak sama sekali. Saya hanyalah orang yang rindu dengan tayangan ini untuk melihat Anda yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan istri Anda dan anak-anak Anda boleh selalu rukun dan bahagia, hadapi badai bersama-sama, hadapi kebahagiaan bersama-sama, suka dan duka selalu bersama-sama, sampai maut yang memisahkan Anda dan istri Anda. Hal yang sama pun seperti saya, sampai maut yang memisahkan antara saya dan istri saya. Saya akan coba lakukan semua yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Recovery, recovery, recovery terus. Jadi pilot talk itu ngalir-ngalir aja sih seperti itu. Ya. Saya juga mau tambahkan, tayangan ini saya dedikasikan untuk Anda para suami. Atau untuk Anda yang akan menikah. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga istri-istri juga boleh nonton gitu loh. Supaya semakin tahu gitu loh, oh ini yang suami lakukan, kira-kira seperti itu. Dan lagi akan ada selalu pengulangan semata-mata untuk melengkapi, mendukung sharing ini. Jadi Anda nggak usah pusing. Di tayangan kemarin Bang saya tuh udah ngomong ini, kok sini ada lagi. Kemarin belum ngomong, kok di sini ada lagi. Hari ini belum diomongin, kok sekarang udah ada. Wah, belum diomongin udah ada gitu ya. Jadi begini, pengulangan itu semata-mata untuk melengkapi ya. Dan tayangan ini saya berharap tidak membosankan. Jika ini memang bermanfaat, boleh Anda aplikasikan. Jika ini memang tidak bermanfaat, ya anggap aja tontonan biasa. Seperti itu sih. Saya rasa itu aja dulu ya. Jika ada yang kurang-kurang dari pilot talk, dari sharing saya ini, boleh ditambahkan di kolom komen. Saya kan juga hari ini juga perlu dapat masukan dari Anda para suami ya, mungkin yang lebih senior dari sisi usia, monggo silakan berkomentar lah. Kita senang sama-sama, kita curhat-curhatan sama-sama di kolom komentar ini. Gitu ya. Terima kasih sekali waktunya, sudah boleh mau bersama-sama dengan saya, dan nantiin terus tayangan selanjutnya. Pastinya di Bring the Heavens to Your Home. Kali ini title-nya adalah Pilot Talk. Sehat terus untuk Anda. Tuhan berkati Anda dan keluarga selalu. Selalu sehat ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Cayo.